Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Kurjada Tumanggor dengan NIM 221105065. Ingin menjawab pertanyaan UAS, yang mana pertanyaan pertama itu inferensi adalah penyimpulan kasus yang tidak ada nas, ijma, kias. Berikan contoh hukum terhadap penalaran penggunaan inferensi tidak langsung dalam hukum positif Indonesia. Jadi inferensi tidak langsung dalam hukum positif Indonesia ini dapat dilihat dalam beberapa penerapan asas-asas hukum yang tidak ada secara eksplisit diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, meskipun tidak ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pelanggaran tersebut, hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip umum dan norma-norma internasional yang diakui untuk menyimpulkan beberapa tindakan tertentu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya dalam kasus penganiayaan, hakim dapat merujuk pada konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial untuk menilai bahwa tindakan tersebut pelanggaran hak asasi manusia. Lalu pertanyaan yang kedua dilihat dari perspektif subjektif aktivitas penalaran manusia. Hakikat inferensi tidak langsung adalah proses berpikir yang bergerak dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan bantuan proposisi ketiga. Jelaskan maksud pertanyaan tersebut dan menarasikan melalui contoh kasus hukum. Jadi pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa referensi tidak langsung melibatkan proses berpikir yang menghubungkan dua proposisi dengan bantuan proposisi ketiga. Misalnya dalam kasus hukum, jika kita tidak memiliki proposisi A, misal semua orang berhak atas perlindungan hukum, dan proposisi B misalnya si X itu adalah seorang manusia, maka kita tidak dapat menarik inferensi tidak langsung bahwa si X berhak atas perlindungan hukum. Dengan bantuan proposisi ketiga menyatakan bahwa si X adalah subjek hukum. Ini menentukan bahwa bagaimana penalaran hukum ini dapat menghubungkan berbagai elemen untuk mencapai kesimpulan yang sah. Lalu pertanyaan yang ketiga, jelaskan dan serta berikan contoh penalaran hukum dengan relevansi induktif. Jadi ini melibatkan pengambilan kesimpulan umum dan sejumlah kasus-kasus. Misalnya jika ada beberapa kasus pengadilan, hakim memutuskan bahwa tindakan tertentu merupakan pelanggaran hukum, maka kita tidak dapat menarik inferensi induktif bahwa tindakan serupa di masa depan juga akan dianggap sebagai pelanggaran. Contohnya, jika pengadilan sering memutuskan bahwa pencurian dengan kekerasan adalah pelanggaran berat, maka kita dapat menyimpulkan bahwa semua pencurian dengan kekerasan akan diperlakukan dengan cara yang sama di masa depan. Lalu soal yang keempat, al-istiqra al-ma'nawi adalah proses tindakan berpegang pada satu dalil, tapi menyatukan semua dalil-dalil yang umum, terbatas maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan bersama petunjuk dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil tersebut. Contoh hukum yang dihasilkan dari metode al-istiqra al-ma'nawi serta jelaskan. Jadi metode al-istiqra al-ma'nawi ini menggabungkan berbagai dalil untuk mencapai kesimpulan hukum. Contohnya dalam menentukan hukum waris, seorang ulama dapat mengumpulkan dalil Al-Quran, hadis, dan praktik para sahabat untuk menyimpulkan bahwa warisan harus dibagi secara adil di antara ahli waris. Dalam pertimbangan semua dalil dan kondisi yang menyertai kesimpulan yang diambil menjadi lebih komprehensif dan relevan. Lalu pertanyaan yang kelima, integrasi perspektif dapat diartikan pembauran sudut pandang hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jelaskan maksud pembaruan dalam pemikiran ini sertakan contohnya. Jadi maksudnya di sini adalah pembaruan dalam pemikiran. Integrasi perspektif berarti menggabungkan berbagai sudut pandang untuk menciptakan pemahaman yang lebih utuh. Dalam konteks hukum ini bisa berarti mengintegrasikan perspektif hukum mencapai keadilan yang lebih baik. Contohnya dalam penyelesaian sengketa tanah, pengadilan dapat mempertimbangkan hukum negara, hukum adat setempat, dan nilai-nilai masyarakat untuk mencapai keputusan yang adil bagi semua pihak. Lalu soal ke-6, sebut dan jelaskan macam-macam sesat pikir dan relevansi dengan penalaran hukum tersebut. Berikan contoh sesat pikir dalam penalaran hukum. Jadi beberapa macam sesat pikir relevan dengan penalaran hukum antara lain itu ada ad
karakter lawan bicara daripada argumennya. Dalam hukum, ini terjadi karena seseorang pengacara menyerang reputasi saksi daripada bantahan kesaksian yang diberikan. Lalu yang kedua ada strawman, mengubah argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah untuk diserang. Misalnya jika seorang pengacara mengklaim bahwa lawan ingin menghapus semua hukum, padahal yang dimaksud adalah mereformasi beberapa hukum yang ada. Lalu yang ketiga ada false dilemma, menyajikan dua pilihan seolah-olah itu satu-satunya pilihan yang ada. Dalam hukum, ini terjadi ketika seorang berargumen bahwa kita tidak harus memilih antara keamanan publik dan kebebasan individu. Padahal ada banyak pilihan yang lain mungkin. Contohnya, sosok pikir dalam penalaran hukum bisa dilihat dalam beberapa kasus di mana seorang terdakwa berargumen bahwa karena banyak orang lain melakukan pelanggaran yang sama, maka tidak seharusnya dihukum. Ini adalah contoh dari sosok pikir. Background yang tidak relevan dengan penalaran hukum yang seharusnya bersifat individual dan berdasarkan bukti. Sekian dari saya.